Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Malam itu hujan turun dengan deras, membasahi pekarangan rumah sederhana di pinggiran kota. Gemericik air mengalir dari talang yang bocor, menciptakan irama monoton yang membuat suasana semakin kelam. Di dalam kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, seorang perempuan muda duduk di sudut ranjang tua yang berderit setiap kali ia bergerak. Mata Rani menatap kosong ke arah jendela berkabut, memandangi bayangannya sendiri yang terlihat samar-samar. Wajahnya tirus dengan lingkaran hitam mengelilingi mata. Tanda kelelahan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Hidup Rani sejak kecil penuh liku. Ia adalah anak tunggal dari seorang ibu yang keras dan egois. Sejak kecil, ia selalu mendambakan kasih sayang yang hangat dan pelukan penuh cinta dari ibunya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah bentakan dan pukulan. Rani tidak pernah tahu mengapa ibunya begitu membencinya. Setiap kesalahan kecil yang ia lakukan, sekecil apapun, selalu dibalas dengan amarah yang meluap-luap. Bahkan saat Rani berhasil mendapatkan juara kelas, yang ia dapatkan hanyalah cibiran. "Kamu pikir pintar bisa bikin kaya? Dasar anak bodoh. Percuma saja belajar sampai malam kalau hidup tetap miskin begini," kata ibunya dengan nada menghina. Rani kecil hanya bisa menunduk, menggenggam erat lembaran kertas piagam penghargaan yang sudah kusut karena keringat dan air matanya. Sejak saat itu, Rani berhenti berusaha mendapatkan pengakuan dari ibunya. Tahun berganti tahun, Rani tumbuh menjadi gadis yang kuat meskipun hatinya penuh luka. Setelah lulus SMA, ia bekerja keras menjadi karyawan di sebuah minimarket, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menghidupi dirinya sendiri dan, ironisnya, juga ibunya yang tak pernah berhenti mencaci maki. Namun, ketegaran Rani mulai terkikis saat ibunya memperlakukannya lebih buruk lagi setelah pernikahan Rani dengan Andi, seorang pria sederhana yang mencintainya dengan tulus. Pernikahan yang awalnya diimpikan sebagai awal kehidupan baru, ternyata justru menjadi pintu masuk penderitaan baru. Ibu Rani tidak pernah menyukai Andi. Baginya, Andi bukanlah pria mapan yang bisa mengangkat derajat keluarga mereka. "Sudah miskin, bodoh pula. Mana bisa kalian hidup layak?" ujar ibunya pada malam pertama Rani pulang sebagai seorang istri. Andi yang pendiam hanya tersenyum getir, mencoba menenangkan Rani yang menahan tangis di balik senyumnya yang dipaksakan. Mereka berdua tinggal di rumah kecil peninggalan ayah Rani, yang sudah lama tiada. Bukannya bahagia, kehidupan rumah tangga Rani justru terpuruk. Ibunya semakin menjadi-jadi, mengatur semua hal dalam rumah tangga mereka, bahkan menuntut agar seluruh penghasilan Andi diberikan padanya. "Kamu ini makan di rumah ini, pakai listrik dan airku, jadi wajar kalau kamu bayar," tuntut ibunya pada Andi suatu malam. Rani tidak bisa membela suaminya. Sejak kecil ia terlalu takut untuk melawan ibunya. Luka pukulan, hinaan, dan bentakan sudah terlalu dalam mengakar dalam jiwanya. Akhirnya Andi mengalah, memberikan sebagian besar gajinya kepada mertua yang tidak pernah puas. Kehidupan menjadi semakin sulit ketika Rani hamil anak pertama mereka. Bukannya mendukung, ibunya justru mencaci maki Rani karena dianggap hanya menambah beban hidup. "Kamu kira anakmu nanti bisa makan angin? Dasar perempuan bodoh. Kalau mau punya anak ya kaya dulu," bentak ibunya saat tahu Rani hamil. Rani memeluk perutnya yang membuncit, menahan tangis. Air mata menjadi sahabatnya setiap malam ketika Andi bekerja lembur. Lelah, kesakitan, tapi tidak pernah ada simpati dari ibunya. Setiap hari, Rani dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah berat, bahkan saat kandungannya semakin besar. Ibunya selalu berkata bahwa perempuan tidak boleh malas hanya karena mengandung. Ketika akhirnya bayi laki-laki itu lahir, tangisannya yang keras menyambut kehidupan penuh perjuangan. Rani menamainya Adit,
anak yang menjadi cahaya dalam hidupnya yang gelap. Namun, keberadaan Adit tidak membuat ibunya melunak. Justru, si bayi mungil sering dicaci karena menangis terlalu sering atau membuat rumah berantakan. Anak nakal, merepotkan saja, gerutu ibunya suatu hari ketika Adit menangis tanpa henti. Rani yang kelelahan mencoba menenangkan Adit. Tubuhnya lemah karena belum pulih sepenuhnya setelah melahirkan, namun ibunya tidak peduli. Andi, yang bekerja keras setiap hari, sering pulang larut malam dengan wajah lelah dan tubuh lunglai. Setiap kali melihat wajah pucat istrinya, Andi merasa bersalah. Ia tahu penderitaan Rani, tapi tidak punya kuasa melawan mertua yang galak. Hari-hari terus berlalu dalam penderitaan yang sama. Adit tumbuh menjadi balita yang ceria meskipun lingkungannya penuh ketegangan. Senyumnya yang polos selalu menjadi penghibur bagi Rani. Namun, ketika Adit beranjak usia 5 tahun, masalah semakin memburuk. Ibunya mulai bersikap kasar pada Adit, memarahi dan membentaknya seperti dulu ia memperlakukan Rani. "Dasar anak nakal, jangan lari-larian di dalam rumah," teriaknya suatu hari. Adit yang ketakutan menangis keras. Rani tidak bisa tinggal diam lagi. Perlahan-lahan, keberaniannya yang selama ini terkubur mulai muncul. "Ibu, jangan marahi Adit seperti itu. Dia hanya anak kecil." Suara Rani bergetar tapi tegas. Ibunya memandang Rani dengan tatapan tajam, seolah tak percaya anak yang selalu patuh itu berani melawan. "Kamu berani melawan ibumu sendiri sekarang? Setelah semua yang kuberikan padamu? Dasar anak durhaka," bentaknya. Rani merasa panas di wajahnya. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya ingin Adit diperlakukan dengan baik. Dia cucu ibu juga." Namun, ucapan Rani hanya dianggap angin lalu. Ibunya semakin menjadi-jadi. Setiap hari Adit selalu mendapat teriakan dan bentakan yang membuat bocah kecil itu ketakutan. Rani yang tidak tahan lagi, akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Ibu, saya dan Andi akan pindah," ucapnya tegas suatu pagi. Ibunya tertawa sinis. "Pindah kemana? Rumah ini milikku. Kamu tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Mau hidup di jalanan?" Rani menggenggam tangan Adit erat-erat. Dalam hatinya, tekad sudah bulat. Ia akan membawa anaknya pergi, meskipun harus hidup dalam kekurangan. Selama ini ia terlalu takut untuk melawan, tetapi demi Adit, ia tidak bisa diam saja. Ia menunggu Andi pulang kerja dan mengutarakan niatnya. Andi terdiam lama sebelum mengangguk pelan. "Aku akan cari tempat tinggal meskipun kecil. Yang penting kita jauh dari sini." Keesokan harinya, Rani mulai mengemasi barang-barangnya secara diam-diam. Namun, sebelum mereka sempat pergi, ibunya memergoki. "Mau kabur, hah? Dasar anak durhaka. Pergi saja. Jangan pernah kembali ke rumah ini kalau memang berani," bentaknya sambil melemparkan barang-barang Rani keluar rumah. Rani menahan air mata, memeluk Adit yang gemetar ketakutan. Andi berdiri di sisi mereka, menggenggam bahu istrinya dengan kuat. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat penuh luka. Di dalam hati, Rani bersumpah untuk membuktikan bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa ibunya. Namun, dalam tekadnya itu, ada dendam yang mulai tumbuh, dendam yang semakin hari semakin dalam. Rani berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ia akan membalas perbuatan ibunya yang jahat padanya. Setelah meninggalkan rumah yang penuh luka, Rani, Andi, dan Adit memulai hidup baru dalam sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah berdinding kayu itu hanya terdiri dari 2 kamar sempit dan dapur sederhana. Namun bagi Rani, tempat itu lebih berharga daripada rumah besar yang dihuni ibunya. Di sana, meski serba terbatas, ada kebebasan dan kedamaian yang selama ini dirindukannya. Hari-hari pertama berjalan penuh tantangan. Andi bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kecil dengan penghasilan pas-pasan. Rani yang selama ini terkungkung oleh ibunya, akhirnya memberanikan diri mencari pekerjaan. Namun,
ijazah SMA yang tak seberapa membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan layak. Tak ada pilihan lain. Rani bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha kaya. Pekerjaan itu berat, dari membersihkan rumah besar hingga mencuci tumpukan pakaian setiap hari. Namun, Rani melakukannya dengan sepenuh hati. Baginya, pekerjaan itu adalah jalan untuk mengubah nasib keluarganya. Ia bekerja keras, menahan lelah demi senyuman Adit yang selalu menyambutnya ketika pulang. Adit yang baru berusia 5 tahun mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Anak itu cepat berteman dan sering bermain dengan anak-anak sekitar kontrakan. Rani dan Andi selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang yang selama ini tidak pernah dirasakannya dari ibunya. Meskipun sederhana, keluarga kecil itu merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus. Biaya hidup yang tinggi dan penghasilan yang terbatas membuat Rani dan Andi seringkali harus mengencangkan ikat pinggang. Makan hanya dengan nasi dan sayur murah sudah menjadi hal biasa. Adit kecil sering mengeluh ingin makan ayam goreng seperti yang ia lihat di televisi. Tetapi Rani hanya bisa tersenyum getir dan berjanji akan membelikannya suatu hari nanti. Suatu sore, ketika Rani pulang bekerja dengan langkah lunglai, ia mendapati Adit duduk meringkuk di sudut kamar dengan wajah pucat. Badannya panas. Keringat dingin mengalir di dahinya. Rani panik dan segera memanggil Andi yang baru saja tiba dari tempat kerja. "Adit panas, Mas. Aku takut." Rani berucap dengan suara gemetar. Andi segera memeriksa suhu tubuh anaknya. "Panas sekali, kita harus bawa dia ke dokter." Namun, kenyataan menghantam mereka keras. Uang yang ada di dompet hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Rani memandang Andi dengan mata penuh air mata. Ia ingin sekali membawa Adit ke dokter, tapi mereka terhalang biaya. Dalam kepanikan, Rani mengompres kepala Adit dengan kain basah, berharap demamnya turun. Sepanjang malam, ia tidak tidur, mengawasi anaknya yang terus merintih kesakitan. Doa-doa lirih keluar dari bibirnya yang gemetar. "Ya Allah, tolong sembuhkan anakku, jangan biarkan dia menderita." Esok paginya, demam Adit belum juga turun. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya menggigil. Dengan tekad bulat, Rani mendekati Andi yang duduk termenung di ruang depan. "Mas, kita harus pinjam uang." "Aku tidak peduli. Yang penting Adit sembuh," ucap Rani dengan nada memohon. Andi mengangguk. Dengan langkah cepat, mereka membawa Adit ke klinik terdekat. Dokter yang memeriksa Adit mengerutkan keningnya setelah memeriksa suhu dan denyut nadi bocah itu. "Anak ibu terkena infeksi dan butuh perawatan lebih lanjut. Saya sarankan dibawa ke rumah sakit," ujar dokter itu serius. Rani merasa dunia runtuh. Rumah sakit berarti biaya besar yang tak mungkin bisa mereka bayar. Dengan hati berat, mereka memutuskan membawa Adit pulang. Sepanjang perjalanan, Rani menggenggam tangan anaknya yang lemah. Air mata mengalir tanpa henti dari sudut matanya. Sesampainya di rumah, Rani berusaha menghubungi beberapa teman kerja untuk meminjam uang, tapi hasilnya nihil. Sebagian besar teman-temannya juga hidup dalam keterbatasan. Rani semakin putus asa. Di tengah keputusasaan itu, terlintas sebuah pikiran yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu adalah ibunya. Sosok yang begitu dibenci namun masih memiliki kuasa dalam hidupnya. Rani menggigit bibir, berusaha menyingkirkan rasa benci dan dendam yang mengakar kuat dalam dirinya. "Aku harus melakukannya demi Adit," bisiknya pelan. Andi yang melihat kegundahan Rani mengangguk. "Kalau memang itu cara terakhir, kita harus coba." Dengan hati yang penuh rasa enggan dan gengsi yang terinjak, Rani dan Andi membawa Adit ke rumah ibunya. Perjalanan terasa begitu panjang dan berat. Setiap langkah mendekatkan mereka pada bayangan masa lalu yang kelam. Saat mereka tiba, ibunya berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap dan wajah masam. "Untuk apa kalian kembali?" tanya ibunya dingin.
Rani menarik napas panjang, menguatkan hati. Bu, tolong bantu kami. Adit sakit parah, kami butuh uang untuk membawanya ke rumah sakit. Ibunya menyeringai. Oh, jadi sekarang butuh bantuanku? Waktu pergi seenaknya saja. Rani merasakan air mata menggenang, tetapi ia menahannya. Bu, saya mohon. Demi cucu ibu. Namun, ibunya tetap bergeming. Mata perempuan tua itu menyiratkan kebencian yang dalam. Kalian pilih pergi, sekarang rasakan sendiri akibatnya. Jangan harap dapat uang dariku, Rani tertegun. Kepedihan menyayat hatinya. Dengan penuh ketidakpercayaan, ia menatap ibu kandungnya yang tak berbelas kasih pada cucu sendiri. Tubuh Rani bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga kecewa. Andi, yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau ibu tidak mau membantu, kami tidak akan memaksa. Tapi ingat, suatu hari nanti ibu akan menyesal. Andi menarik tangan Rani, membawa Adit yang lemah keluar dari rumah itu. Rani menoleh untuk terakhir kalinya, melihat ibunya berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam hati, Rani bersumpah, suatu hari ia akan membuat ibunya merasakan sakit yang ia alami selama ini. Dengan sisa tenaga, mereka membawa Adit kembali ke kontrakan. Rani terpuruk, menangis sesenggukan di sisi ranjang. Dalam keputusasaan, Rani menggenggam tangan kecil Adit dan berbisik pelan. Kamu akan sembuh, nak. Ibu janji. Ibu akan balas perbuatan nenekmu. Andi yang berdiri di dekat jendela mengepalkan tangan. Dalam hati, dendam mulai tumbuh. Bukan hanya Rani, tetapi juga dirinya yang merasa dihina dan dipermalukan. Hari itu menjadi awal dari sebuah tekad besar. Dendam yang tak hanya menggerogoti hati, tetapi juga menguatkan langkah untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dan membalas semua perlakuan buruk sang ibu. Namun, harga sebuah pembalasan seringkali lebih mahal dari yang dibayangkan. Rani belum tahu. Rencana besar yang akan ia jalani nantinya bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menguji batas hatinya sebagai seorang anak dan ibu. Malam itu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar samar. Rani duduk di sisi tempat tidur Adit yang masih terbaring lemah. Tubuh kecil anaknya menggigil, meski kain basah yang terus-menerus ia letakkan di dahi Adit sudah berulang kali diganti. Andi berdiri di sudut ruangan, tatapannya kosong menatap lantai yang penuh retakan. Dalam hati Rani berkecamuk antara ketakutan dan kemarahan. Ketakutan akan kehilangan Adit dan kemarahan yang terus menyala pada ibunya. Bagaimana mungkin seorang nenek tega membiarkan cucunya menderita? Rasa benci yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam kini mencuat dengan kuat, memenuhi hatinya dengan dendam yang tak terpadamkan. Namun, kesedihan dan amarah tak menyelesaikan masalah. Dengan segala keterbatasan, Andi akhirnya meminjam uang dari seorang teman kerja. Bunga pinjaman itu tinggi, tetapi tak ada pilihan lain. Keesokan harinya mereka membawa Adit ke rumah sakit. Anak itu dirawat selama 3 hari dan akhirnya sembuh setelah diberi obat dan perawatan intensif. Rani bersyukur putranya selamat, meskipun kini lilitan utang semakin membebani mereka. Waktu berlalu. Rani bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan tambahan membersihkan rumah dan mencuci pakaian tetangga agar bisa membayar utang yang menggunung. Dalam diam, ia menyusun rencana. Jika ibunya tak mau mengakui keberadaannya, maka ia akan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri. Rani tidak lagi hanya memikirkan sekadar bertahan hidup, tetapi ia ingin lebih. Ingin sukses, ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar anak yang tak pernah dianggap. Dalam hati, dendam terus menyala. Bukan sekadar ingin membalas, tetapi Rani ingin melihat ibunya menyesal telah menghinanya dan Andi selama ini. Rani mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit dan baru pulang setelah malam menyelimuti kota. Andi juga bekerja keras, menerima pekerjaan tambahan sebagai kuli bangunan di akhir pekan. Kehidupan mereka keras,
tapi cinta dalam keluarga kecil itu menguatkan langkah-langkah mereka. Hingga suatu hari, sebuah peluang datang. Salah seorang majikan tempat Rani bekerja mengamati ketekunan dan kejujurannya. Majikan itu, seorang wanita, paruh baya bernama Buningsih, tertarik membantu Rani mengembangkan usaha kecil-kecilan. "Kamu pekerja keras, Rani. Aku butuh seseorang untuk membantu usaha catering kecil-kecilanku. Bagaimana kalau kamu ikut mengelola?" Tawar Buningsih suatu hari. Rani terkejut mendengar tawaran itu. Dengan mata berbinar, ia mengangguk penuh semangat. "Saya bersedia, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya." Mulai hari itu, Rani belajar banyak hal tentang dunia catering dari Buningsih. Awalnya hanya membantu memasak dan mengantar pesanan, tapi lama-lama Buningsih mempercayakan lebih banyak tugas padanya. Rani belajar mengelola bahan baku, membuat variasi menu, hingga mengatur keuangan usaha. Semangat Rani menggebu-gebu, ia sering membawa pulang makanan sisa catering untuk Andi dan Adit. Andi selalu tersenyum bangga setiap kali Rani bercerita tentang perkembangan usahanya. Tahun demi tahun berlalu. Catering Buningsih semakin berkembang, dan Rani pun dipercaya menjadi mitra usaha. Dalam kurun waktu 5 tahun, Rani berhasil menabung cukup banyak, hingga bisa membeli rumah kecil sederhana. Hidup mereka kini lebih baik. Adit sudah bersekolah dengan baik dan menjadi anak yang cerdas. Namun, dendam dalam hati Rani belum padam. Ia masih mengingat semua perlakuan ibunya dengan jelas. Setiap hinaan dan pukulan yang ia terima sejak kecil menjadi bara yang terus menyala. Rani ingin ibunya melihat kesuksesannya. Ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan anak lemah yang bisa dihina semaunya. Suatu hari, ketika Rani hendak menutup toko cateringnya, yang kini sudah memiliki banyak pelanggan tetap, seorang tamu tak diundang muncul. Perempuan tua dengan rambut beruban dan keriput di wajahnya berdiri di depan pintu, mengenakan pakaian lusuh dan wajah lelah. "Ibu," bisik Rani dengan nada tak percaya. Ibunya berdiri kaku, matanya menatap Rani dengan tatapan penuh kebencian yang sama seperti dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda, ketakutan dan keputusasaan mengintip di balik sorot matanya. "Rumahku disita, uang habis buat judi. Tidak ada lagi yang bisa kumakan. Anak durhaka sepertimu pasti senang melihat ibumu menderita, bukan?" Ujarnya dengan suara getir. Rani tertegun. Di satu sisi, ia ingin tertawa puas melihat ibunya yang angkuh akhirnya jatuh dalam kesulitan. Namun di sisi lain hatinya mencelos. Perempuan yang berdiri di depannya adalah ibu kandungnya, orang yang meski jahat, tetap darah dagingnya sendiri. Ibunya mendengus, meremehkan. "Pantas saja kamu bisa hidup enak sekarang. Pasti hasil mengemis sana-sini." Kata-kata itu memercikan kembali api dendam dalam hati Rani. Ia mengepalkan tangan, namun segera mengendalikan diri. "Bu, ini hasil kerja keras saya. Sesuatu yang tidak pernah ibu hargai dulu," balas Rani tegas. Ibunya terdiam, namun wajahnya masih menampakkan kesombongan. "Kalau memang kamu sudah kaya, bantu aku sekarang. Aku ini ibumu." Rani memandang ibunya lama. Ingatan tentang masa lalu mengalir dalam benaknya. Tangan kecilnya yang dipukul, hinaan yang terus menghujani telinganya, tangisannya yang tak pernah digubris. Hatinya panas, tapi kemudian ia teringat Adit dan Andi, keluarganya yang sekarang. "Ibu bilang aku anak durhaka, bukan? Kalau begitu, biar aku benar-benar jadi anak durhaka," ujar Rani dengan suara dingin. Ibunya terbelalak. "Kamu berani melawan ibumu?" Rani tersenyum tipis. "Ibu tidak pernah menganggapku anak, jadi aku juga tidak menganggap ibu sebagai orang tua." Perempuan tua itu mendengus marah, mengutuk Rani dengan kata-kata kasar. Namun, Rani tak bergeming. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, ia membalikkan badan, meninggalkan ibunya yang terus memaki dari kejauhan. Dalam hati ada rasa puas sekaligus perih yang merasuk. Dendam memang terbalas, tetapi hati Rani terasa kosong. Kesuksesan yang diraih dengan kerja keras ternyata tak mampu menghapus luka lama.
Rani menyadari balas dendam tak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Malam itu, saat Adit tertidur pulas dan Andi mendekapnya erat, Rani menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir perlahan. Ada satu hal yang kini ia pahami. Dendam tak pernah memberi kebahagiaan, hanya penjara yang membelenggu diri sendiri. Rani memejamkan mata, berdoa agar kebencian dalam hatinya lenyap bersama malam yang kian pekat. Namun, kenyataan tak selalu sejalan dengan harapan. Masa lalu tetaplah masa lalu, dan bayangannya tak pernah benar-benar hilang. Rani tahu, perjalanan menuju kedamaian dalam dirinya masih panjang. Pagi itu matahari terbit perlahan. Sinarnya menembus celah-celah jendela kamar Rani yang sederhana. Aroma teh hangat dan nasi goreng buatan Andi memenuhi ruangan, mengundang Adit yang masih mengantuk untuk terbangun. Dengan rambut acak-acakan dan mata yang masih berat, Adit duduk di meja makan, menguap lebar sebelum tersenyum ceria. "Ibu, hari ini Adit boleh ikut ke catering, kan?" tanyanya penuh semangat. Rani mengangguk sambil mengusap rambut anaknya, yang mulai panjang. "Boleh, tapi jangan nakal ya. Nanti bantu-bantu ibu di dapur." Adit mengangguk bersemangat, sorot matanya berbinar. Andi tertawa kecil melihat tingkah anaknya, sementara Rani merasa hangat dalam hati. Keluarga kecilnya adalah sumber kekuatannya, alasan mengapa ia terus berjuang selama ini. Namun di sudut hatinya, luka yang menganga akibat perlakuan ibunya tetap saja belum sepenuhnya sembuh. Setelah sarapan, mereka berangkat bersama menuju catering yang kini menjadi bisnis mandiri Rani setelah Buningsih pensiun dan menyerahkan usaha itu padanya. Catering Saripangan yang dulu hanya melayani pesanan kecil kini berkembang pesat, melayani acara besar seperti pesta pernikahan, seminar, hingga acara kantor. Di dapur, Rani mengawasi para pegawainya yang sibuk menyiapkan pesanan. Adit berlarian sambil sesekali membantu mengaduk adonan kue dengan tangan kecilnya. Wajah Rani berseri-seri melihat anaknya yang ceria. Namun saat matanya tak sengaja menatap cermin kecil yang terpasang di dinding dapur, bayangan ibunya muncul dalam pikirannya. Kata-kata kasar dan hinaan itu kembali terngiang, mengikis kebahagiaan yang barusan ia rasakan. Rani menggigit bibir, berusaha menepis kenangan itu. Tapi luka masa lalu memang tak mudah sirna. Malam harinya, setelah catering tutup, Rani mendapati dirinya terduduk di kursi dapur dengan secangkir teh yang mulai dingin. Andi mendekat dan memandangnya dengan khawatir. "Masih kepikiran soal ibu?" tanya Andi lembut. Rani mengangguk pelan. "Entahlah mas, dendam itu terus muncul walaupun aku sudah mencoba mengabaikannya. Rasanya belum puas kalau belum melihat dia benar-benar menderita." Andi menarik napas dalam. "Kamu sudah berhasil, Ran. Kamu sudah buktikan kalau kamu bisa hidup tanpa bantuan siapapun. Itu sudah cukup. Tapi kenapa masih terasa kosong?" lirih Rani sambil menunduk. Andi memegang tangan istrinya erat, karena dendam tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan. "Maafkan dia, Ran. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri." Rani terdiam lama, mencerna kata-kata Andi. Andai semudah itu menghapus luka hati yang menganga. Namun, sesuatu dalam dirinya tahu bahwa Andi benar. Selama ini ia terbelenggu oleh kebencian yang hanya membuat dirinya lelah. Keesokan harinya, Rani memutuskan sesuatu yang berat namun perlu dilakukan. Pagi-pagi sekali, sebelum dapur catering sibuk, ia meminta Andi menjaga Adit. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Rani menuju rumah ibunya yang dulu ia tinggalkan dengan luka mendalam. Saat tiba, pemandangan rumah besar itu tampak jauh berbeda dari ingatannya. Tembok kusam, halaman penuh rumput liar, dan jendela yang kotor mengisyaratkan kehancuran. Rani ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara seretan langkah terdengar mendekat. Pintu terbuka, memperlihatkan sosok perempuan tua dengan wajah lelah dan rambut berantakan.
Ibu kandung Rani tampak lebih renta dari terakhir kali mereka bertemu. Mata perempuan itu menyipit melihat tamunya. "Apalagi yang kamu inginkan?" Suaranya parau, namun masih menyiratkan ketidaksukaan. Rani menelan ludah, berusaha menahan gejolak emosi yang muncul. "Aku datang untuk bicara, Bu." Perempuan tua itu mendengus, tapi akhirnya memberi jalan masuk. Rani melangkah masuk, melihat kondisi rumah yang berantakan. Perabotan tua yang usang, tumpukan piring kotor, dan aroma pengap menyelimuti ruangan. Perasaan iba perlahan mengusik hati Rani. "Katakan cepat." "Aku tidak punya waktu banyak," ujar ibunya ketus. Rani duduk di kursi tua yang goyah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Bu, aku sudah lelah menyimpan dendam. Selama bertahun-tahun, aku ingin membalas perbuatan ibu, tapi ternyata hanya menambah beban dalam hidupku. Aku datang bukan untuk menghina atau merendahkan ibu. Aku ingin berdamai dengan masa lalu." Ibunya mendengus meremehkan. "Kamu kira kata-katamu bisa menghapus semua yang terjadi?" Rani menggeleng. "Tidak, Bu. Aku tahu apa yang ibu lakukan padaku dulu tak akan terlupakan. Tapi aku tak mau hidup dalam kebencian lagi. Aku sudah lelah." Suasana hening. Perempuan tua itu terdiam, mengamati Rani dengan mata yang penuh amarah, namun ada kilatan keraguan di sana. "Aku tidak meminta maaf padamu," katanya angkuh. Rani menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak butuh permintaan maaf, Bu. Aku sudah memaafkan demi diriku sendiri. Kalau ibu mau tinggal bersama kami akan menerimanya. Tapi kalau tidak, aku tidak akan memaksa." Ibunya terperanjat, tampak tak percaya. "Kamu ingin aku tinggal di rumahmu? Setelah semua yang terjadi?" Rani tersenyum tipis. "Aku hanya ingin berbuat benar. Aku sudah cukup bahagia dengan keluargaku sekarang. Kalau ibu mau memulai hidup baru, pintu rumahku selalu terbuka." Wajah ibunya berubah, tampak bertarung antara harga diri dan keputusasaan. Perempuan tua itu akhirnya mendengus dan berpaling. "Aku tidak butuh belas kasihanmu." Rani berdiri, menyadari bahwa mungkin ibunya belum siap menerima uluran tangan. Namun ia merasa lebih lega. Beban dendam yang menghantuinya perlahan menghilang. "Baik, Bu. Pintu rumahku selalu terbuka. Jika ibu berubah pikiran, datanglah kapan saja," ujar Rani sebelum berbalik meninggalkan rumah tua itu. Saat berjalan pulang, langkah Rani terasa lebih ringan. Di dadanya ada perasaan bebas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Masa lalunya mungkin kelam, tapi masa depan ada di tangannya sendiri. Sesampainya di rumah, Andi dan Adit menyambutnya dengan senyum hangat. Rani mendekap mereka erat, merasa benar-benar pulang. Dendamnya terlepas, meninggalkan ruang bagi kebahagiaan yang lebih sejati. Namun, perjalanan hidup belum selesai. Rani masih harus berdamai dengan dirinya sendiri, menghapus luka lama yang masih membekas. Tapi kini ia yakin, kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan melepaskan. Termasuk melepaskan dendam yang selama ini mengurungnya dalam bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berlalu dalam ketenangan yang baru bagi Rani. Beban dendam yang dahulu menghimpit dadanya kini terasa lebih ringan. Meski masih ada bekas luka yang terkadang mengusik, ia belajar untuk mengabaikannya dan lebih fokus pada keluarganya. Andi dan Adit menjadi sumber kebahagiaannya, pengingat bahwa hidup terus berjalan meskipun masa lalu tak bisa diubah. Catering, sari pangan semakin berkembang pesat. Rani mempekerjakan lebih banyak orang dan mulai memperluas layanan catering hingga ke kota-kota tetangga. Namanya semakin dikenal dan banyak pelanggan memuji cita rasa masakan yang autentik serta pelayanan yang ramah. Keluarga kecil itu tak lagi hidup dalam kekurangan. Bahkan, Adit kini bisa bersekolah di sekolah yang lebih baik, sesuatu yang dulu hanya mimpi bagi Rani, namun bayang-bayang masa lalu tetap menyelinap di sela-sela kebahagiaannya. Setiap kali melihat seorang ibu menjemput anaknya di sekolah atau menyaksikan keluarga yang hangat dalam kebersamaan,
Ada perih yang menggerogoti hati Rani. Perasaan kehilangan dan pengabaian yang pernah ia rasakan seakan tak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, saat Rani sedang membereskan dapur catering setelah pesta besar, seorang tetangga datang dengan wajah cemas. "Bu Rani, maaf mengganggu, tapi saya perlu bicara," ujarnya tergesa-gesa. Rani mengangguk ramah. "Ada apa, Bu?" "Ibu kandungmu, beliau sakit parah," ucapnya lirih. Rani tercekat, hatinya berdebar tak menentu. "Di mana beliau sekarang?" "Di rumah, sendirian. Sudah lama terlihat sakit, tapi mungkin gengsi minta bantuan. Barusan saya lihat beliau terjatuh saat hendak keluar rumah." Jelas tetangganya sambil menghela napas berat. Tanpa berpikir panjang, Rani langsung bergegas meninggalkan catering. Pikirannya kalut antara kecemasan dan kebimbangan. Kenangan pahit berkelebat dalam benaknya, membuat langkahnya terasa berat. Namun, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk tetap pergi. Saat tiba di rumah ibunya, kondisi tempat itu semakin mengenaskan. Pintu kayu yang rapuh, tembok kusam yang mulai berlumut, dan suasana rumah yang terasa hampa. Rani mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Dengan khawatir, ia mendorong pintu yang tak terkunci dan masuk. Di dalam rumah, tubuh ibunya tergeletak, lemah di lantai ruang tamu. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Rani segera mendekat, memeriksa detak nadinya yang lemah. "Ibu," panggil Rani dengan suara panik. Perempuan tua itu membuka mata perlahan, menatap Rani dengan pandangan samar. Ada kejutan dalam matanya yang sayu, bercampur rasa malu. Apa yang kau lakukan di sini?" gumamnya dengan suara parau. "Ibu butuh bantuan. Saya bawa ibu ke rumah sakit sekarang," ujar Rani tegas. "Aku tidak butuh belas kasihanmu," balas ibunya lemah namun masih keras kepala. Rani menarik napas panjang, berusaha sabar. "Ini bukan soal belas kasihan, Bu. Ini soal nyawa." Tanpa membiarkan ibunya membantah, Rani mengangkat tubuh kurus itu dengan hati-hati. Ia bergegas membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, ibunya hanya terdiam. Tak ada kata terima kasih ataupun penyesalan yang terucap. Hanya napas pendek-pendek yang terdengar, diiringi bunyi sirin ambulans. Sesampainya di rumah sakit, Rani menunggu dengan cemas di ruang tunggu sementara tim medis menangani ibunya. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, marah, kecewa, tapi juga cemas dan iba. Andi datang kemudian dengan wajah khawatir, menggenggam tangan Rani erat. "Aku tahu kamu wanita yang kuat, Ran. Apapun yang terjadi, aku di sini untukmu," ujar Andi menguatkan. Beberapa jam kemudian seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Ibu pasiennya?" tanya dokter itu. Rani mengangguk cepat. "Saya anaknya, Dok. Bagaimana kondisi ibu saya?" Dokter menghela napas. "Beliau mengalami komplikasi dari penyakit diabetes yang sudah lama tidak ditangani. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisinya sangat lemah. Saat ini beliau butuh perawatan intensif." Rani terhenyak, dadanya terasa sesak. Ia merasa tertampar oleh kenyataan bahwa dendamnya telah menghalanginya untuk merawat ibunya lebih awal. Rani menyadari meski ibunya penuh luka dan dosa, tetap ada ikatan darah yang tak bisa diputus begitu saja. Ia memasuki kamar rawat inap, melihat ibunya terbaring dengan selang infus dan alat bantu pernapasan. Wajah tuanya tampak tenang, namun guratan keras kepala dan kesombongan masih tersisa di sana. Rani duduk di samping ranjang, menggenggam tangan keriput itu. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Bu, aku tidak tahu apakah ibu masih membenciku. Tapi aku ingin ibu tahu. Aku sudah memaafkan semuanya. Aku hanya ingin ibu tenang." Kelopak mata ibunya bergetar, lalu terbuka perlahan. Pandangan perempuan tua itu tertuju pada Rani, penuh penyesalan. Bibirnya bergerak pelan. "Maaf, Rani.
Gagal jadi ibu yang baik, lirihnya sebelum batuk keras. Rani terisak. Ibu, sudah cukup. Jangan memikirkan masa lalu. Yang penting sekarang ibu, istirahat dan sembuh. Air mata ibunya mengalir, sebuah pengakuan bisu atas semua kesalahan yang pernah terjadi. Hari-hari berikutnya, Rani merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Mencuci, menyuapi, dan berbicara, meski ibunya seringkali hanya membisu. Meski tidak ada kata-kata manis yang terucap, Rani merasakan ada perubahan dalam diri ibunya. Tatapan matanya tak lagi penuh kebencian, tapi ada kelembutan yang lama terkubur. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari mengintip malu-malu di balik tirai kamar, perempuan tua itu mengembuskan napas terakhirnya. Tangan Rani masih menggenggam erat tangannya yang dingin. Kesedihan menyelimuti hati Rani, namun ada kedamaian yang hadir. Perasaan bahwa semua dendam dan amarah kini telah dilepaskan sepenuhnya. Pemakaman berlangsung sederhana, hanya dihadiri Rani, Andi, Adit, dan beberapa tetangga. Rani menaburkan bunga sambil berdoa dalam hati agar ibunya beristirahat dengan tenang. Semua luka lama yang pernah ada kini terkubur bersama jasad ibunya. Saat menatap nisan sederhana itu, Rani tersenyum kecil. Bagaimanapun buruknya masa lalu, ia telah memilih untuk memaafkan dan melangkah maju. Kehidupan baru menantinya, bebas dari belenggu dendam, dengan cinta keluarga yang tulus. Hari-hari berlalu setelah kepergian ibunya. Rani merasa lega sekaligus hampa. Luka batin yang selama ini menghantuinya perlahan mulai sembuh. Meski rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, ia tahu dirinya sudah berada di jalan yang benar. Jalan memaafkan dan melepaskan. Kehidupan kembali, berjalan seperti biasa. Rani semakin fokus mengembangkan cateringnya, dan bisnis sari pangan terus tumbuh pesat. Ia mulai menggandeng restoran lokal untuk kerja sama penyediaan makanan siap saji, serta mengembangkan paket catering mingguan untuk keluarga. Dalam beberapa bulan, cateringnya mendapat banyak ulasan positif dan pelanggan tetap. Suatu hari di dapur catering, saat para pegawai sibuk menyiapkan pesanan besar untuk acara pernikahan, seorang pria paruh baya datang. Pakaiannya sederhana, namun rapi, dengan rambut sedikit memutih. Wajahnya tampak akrab, meski Rani kesulitan mengingat siapa dia. Ibu Rani, sapanya sopan. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Balas Rani dengan senyum ramah. Pria itu tersenyum. Saya Haris, adik dari Bu Ningsih. Oh, Pak Haris. Rani langsung menjabat tangannya erat. Ia ingat cerita Bu Ningsih tentang adik, lelakinya yang dulu merantau ke kota lain. Kabar Ibu Ningsih, bagaimana sekarang, Pak? Tanya Rani. Beliau sehat, alhamdulillah. Sering bercerita soal catering ini yang semakin maju, ujar Pak Haris sambil tersenyum lebar. Saya sebenarnya ingin menawarkan sesuatu. Rani mengerutkan dahi penasaran. Menawarkan apa, Pak? Saya baru saja menyelesaikan proyek pengembangan perumahan baru di pinggiran kota. Kompleks itu butuh penyedia catering tetap untuk acara-acara penghuninya. Kalau Ibu Rani tertarik, mungkin kita bisa bekerja sama? Tawar Pak Haris penuh. Harap dan mata Rani berbinar. Tawaran ini bisa menjadi peluang besar untuk ekspansi bisnisnya. Tentu saja, Pak. Saya sangat tertarik, jawabnya antusias. Setelah pembicaraan panjang, mereka sepakat memulai kerjasama dalam waktu dekat. Rani merasa bangga dan bersyukur. Kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, di balik kesuksesan yang mulai diraih, ada hal lain yang mulai mengganggunya, hubungannya dengan Andi. Sejak ibunya meninggal, Rani terlalu fokus pada bisnis hingga sering mengabaikan keluarga. Andi yang dulu selalu mendukung tanpa banyak bicara, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Malam itu, di meja makan, Rani menyadari raut wajah Andi yang murung. Adit sudah terlelap di kamar setelah bermain sepanjang hari. Rani menatap suaminya dengan cemas. Mas, ada apa? Tanya Rani sambil menyentuh tangan Andi. Andi menghela napas dalam.
Aku bangga denganmu, Ran. Kamu hebat mengembangkan bisnis ini sampai sebesar sekarang. Tapi, kapan terakhir kali kita punya waktu bersama? Rani terdiam. Pertanyaan sederhana, itu menghantamnya keras. Ingatannya berputar pada hari-hari sibuknya yang penuh jadwal dan kesibukan. Andi dan Adit memang selalu ada, namun keberadaannya sebagai istri dan ibu seakan tergeser oleh perannya sebagai pengusaha. Andi melanjutkan, "Aku tahu ini mimpimu, dan aku mendukung sepenuhnya. Tapi aku merindukanmu. Adit juga begitu. Kamu tidak ingin kehilangan keluarga hanya demi bisnis, kan?" Rani menggenggam tangan Andi lebih erat. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. "Maaf, Mas. Aku terlalu fokus sampai lupa memperhatikan kalian." Andi tersenyum tipis. "Kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya." Malam itu, Rani berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih seimbang dalam menjalani perannya sebagai ibu, istri, dan pengusaha. Keesokan harinya, Rani mulai membuat perubahan kecil. Ia menetapkan waktu khusus untuk keluarga. Setiap Sabtu dan Minggu tidak ada pekerjaan catering yang boleh mengganggu. Ia mengajak Andi dan Adit berlibur singkat ke pantai untuk menyegarkan pikiran. Di tepi pantai dengan pasir putih dan deburan ombak, Rani duduk sambil menggenggam tangan Andi. Adit berlari-lari dengan tawa riang, mencipratkan air ke arah mereka. "Terima kasih sudah mengingatkanku, Mas," ujar Rani tulus. Andi merangkulnya. "Aku cuma ingin kita bahagia, bukan hanya sukses, tapi juga dekat satu sama lain." Rani tersenyum, memandang hamparan laut yang luas. Beban di hatinya benar-benar menghilang. Tidak ada lagi dendam ataupun penyesalan. Hanya ada rasa syukur atas keluarga yang tetap setia bersamanya, dalam suka dan duka. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, menciptakan semburat jingga di langit. Cahaya itu memantul di permukaan air, seolah menjadi simbol harapan baru. Rani sadar, hidupnya kini penuh warna. Luka masa lalu tak akan pernah hilang, tapi ia telah berdamai dengannya. Hidup terus berjalan, dan kebahagiaan sejati adalah memilih untuk memaafkan, merangkul masa kini, dan melangkah dengan penuh harapan menuju masa depan. Rani memandang Andi dan Adit dengan penuh cinta. Ini adalah akhir dari masa lalu yang pahit, namun juga awal dari perjalanan baru. Lebih kuat, lebih utuh, dan penuh cinta. Setelah liburan singkat di pantai, keluarga kecil Rani kembali menjalani hari-hari dengan semangat baru. Rani berusaha keras menyeimbangkan waktu antara bisnis dan keluarga. Ia mulai mendelegasikan lebih banyak tugas pada karyawannya, memberikan kepercayaan kepada tim agar catering Saripangan tetap berjalan lancar tanpa harus selalu diawasi. Andi, yang melihat perubahan sikap Rani, merasa lega dan bahagia. Hubungan mereka kembali hangat seperti dulu. Adit pun semakin dekat dengan ibunya, sering membantu memasak atau sekadar bercanda di dapur. Suasana rumah kini lebih hidup, penuh canda tawa dan kebersamaan. Namun, kehidupan tidak pernah benar-benar bebas dari ujian. Suatu hari, ketika Rani sedang mengurus pemesanan catering untuk acara besar di sebuah hotel, seorang tamu tak terduga datang ke rumahnya. Seorang wanita berusia 50-an dengan raut wajah yang masih cantik, meskipun tampak lelah berdiri di depan pintu. Pakaian mahal yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan kesedihan yang memancar dari matanya. Rani membeku sejenak sebelum akhirnya mengenali wajah itu. "Bu Anita?" Gumamnya tak percaya. Wanita itu mengangguk pelan. "Rani, lama tidak bertemu." Rani memandang mantan ibu tirinya dengan perasaan campur aduk. Wanita inilah yang dulu selalu memandang rendah dirinya, yang menganggapnya beban keluarga, dan memperlakukan dirinya dengan dingin sejak kecil. Kehadiran Anita membangkitkan ingatan pahit, masa lalu yang berusaha Rani kubur dalam-dalam. "Kenapa ibu datang kemari?" Tanya Rani datar, berusaha menekan emosi. Anita menarik napas dalam, jelas terlihat gugup. "Aku butuh bantuanmu, Rani. Hanya kamu yang bisa menolongku sekarang."
Rani tertegun. Wanita angkuh yang dulu meremehkannya, kini datang meminta pertolongan. Ada rasa puas yang mengusik hatinya, namun juga ada rasa iba. Rani menyilakan Anita masuk dan duduk di ruang tamu. Ia menyuguhkan segelas air putih sebelum duduk berhadapan dengan mantan ibu tirinya. Andi yang baru pulang kerja terkejut melihat tamu itu, namun hanya menyapa singkat sebelum masuk ke kamar, memberi ruang agar Rani bisa berbicara dengan leluasa. Setelah menyesap air, Anita menghela napas panjang. Suamiku, papamu dulu, ternyata meninggalkan banyak hutang setelah meninggal. Aku terpaksa menjual rumah dan aset yang ada untuk melunasinya. Tapi semua belum cukup. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Rani menatapnya tanpa ekspresi. Jadi sekarang ibu datang meminta bantuan? Mata Anita memerah. Aku tahu ini salah. Aku tahu selama ini aku jahat padamu. Tapi Rani, kumohon, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Ada keheningan panjang. Suara kipas angin yang berputar terdengar begitu jelas. Dalam hati Rani berkecamuk berbagai perasaan, amarah, kebencian, kasihan, dan harapan untuk membalas dendam. Namun, ketika ia menatap wajah Anita yang penuh penyesalan, sesuatu dalam dirinya bergetar. Rani ingat betapa ibunya dulu selalu mengajarkan untuk memaafkan meski sulit. Apa yang ibu harapkan dari saya sekarang? Tanya Rani akhirnya. Aku butuh tempat tinggal sementara. Sampai aku bisa berdiri lagi. Aku bisa bekerja apa saja di cateringmu, Rani. Tolonglah. Anita menunduk dalam-dalam. Air matanya mengalir deras. Rani terdiam lama sebelum akhirnya menarik napas dalam. Baik, ibu boleh tinggal di sini. Tapi hanya sementara. Saya tidak bisa menjanjikan lebih dari itu. Anita mengangkat wajahnya, tak percaya dengan jawaban Rani. Terima kasih Rani. Aku berjanji tidak akan merepotkan. Rani hanya mengangguk. Ibu bisa tidur di kamar tamu. Besok datanglah ke catering, saya akan mencarikan pekerjaan yang cocok. Anita berulang kali mengucapkan terima kasih sebelum menghapus air matanya dan menuju kamar tamu. Setelah pintu kamar tertutup, Rani terduduk lemas di sofa. Andi keluar dari kamar dan menghampirinya. Kamu yakin ingin membantunya, Ran? Tanya Andi dengan nada khawatir. Rani menghela napas berat. Entahlah, Mas. Sebagian diriku ingin menolak dan membiarkan dia merasakan penderitaan yang pernah aku alami. Tapi, jika aku tidak menolong, apa bedanya aku dengannya? Andi menggenggam tangan Rani erat. Kamu lebih baik darinya, Ran. Aku yakin keputusanmu sudah tepat. Malam itu, Rani sulit memejamkan mata. Perasaan campur aduk mengganggu tidurnya, tapi ada keyakinan dalam hatinya bahwa memberi Anita kesempatan kedua bukanlah kesalahan. Ia ingin memutus rantai kebencian dan balas dendam yang sudah terlalu lama membelenggu hidupnya. Keesokan harinya, Anita datang ke catering dan mulai bekerja sebagai asisten dapur. Pekerjaan yang sederhana namun melelahkan, dan Rani sengaja tidak memberi perlakuan istimewa. Anita menerima semua tugas tanpa mengeluh, seolah menyadari bahwa ini harga yang harus dibayar atas kesalahan masa lalu. Waktu berlalu, Anita mulai berubah. Ia lebih rendah hati, bahkan sering meminta maaf pada Rani atas segala yang pernah ia lakukan. Pelan-pelan, hubungan mereka membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya ada niat baik yang terus tumbuh. Pada suatu sore, setelah semua pekerjaan catering selesai, Anita duduk berdua dengan Rani. Wanita tua itu memandang Rani dengan tatapan penuh haru. Rani, terima kasih sudah mau menolongku. Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu setelah semua yang kulakukan. Aku benar-benar menyesal, ucapnya lirih. Rani tersenyum tipis. Penyesalan memang tidak mengubah masa lalu, Bu. Tapi setidaknya kita masih bisa memperbaiki masa depan. Anita mengangguk.
matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah Rani, ia menangis bukan karena penderitaan, melainkan rasa terharu. Rani tahu, perjalanan memaafkan ini panjang dan berliku. Tapi ia yakin, setiap langkah yang diambil dengan ketulusan akan membawa kebahagiaan yang sejati. Hidup terus berjalan, dengan luka yang perlahan sembuh dan kasih sayang yang semakin kuat. Rani tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani benar-benar merasa bebas. Hari-hari berikutnya, kehidupan di rumah Rani mulai terasa lebih harmonis. Anita yang dulu arogan dan penuh kebencian kini berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Meski canggung pada awalnya, perlahan-lahan hubungan antara Anita dan keluarga Rani membaik. Adit yang awalnya takut pada nenek Anita karena mendengar cerita masa lalu dari Rani, kini mulai akrab dengannya. Bahkan Adit sering meminta neneknya mendongeng sebelum tidur. Melihat interaksi keduanya, Rani merasa lega. Setidaknya, kebencian masa lalu tidak lagi diwariskan pada generasi berikutnya. Namun, cobaan hidup seolah tak henti datang. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Katring Saripangan sedang bersiap untuk acara besar, seorang pria berusia sekitar 40-an datang dengan wajah tegang. Rani yang sedang mengatur pengiriman pesanan memandang tamu asing itu dengan dahi berkerut. "Ibu Rani?" sapanya kaku. "Iya, saya sendiri." "Maaf, Anda siapa?" tanya Rani sopan namun waspada. Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Saya Anton, anak dari Ibu Endah." Nama itu membuat tubuh Rani menegang. Endah, ibu kandungnya yang telah meninggal dunia. Kenangan pahit tentang ibu yang kejam dan penuh dendam kembali menghantam pikirannya. "Ada apa Anda datang kemari?" Suara Rani bergetar menahan emosi. Anton menghela napas panjang. "Saya baru tahu belakangan ini kalau Ibu Endah punya anak lain dari pernikahan sebelumnya. Maafkan saya jika kedatangan saya mengganggu, tapi saya perlu bicara soal warisan." Rani mengernyitkan dahi. "Warisan? Maksud Anda?" "Ibu Endah meninggalkan sejumlah aset yang belum dibagi. Karena Anda anak kandungnya, Anda juga berhak mendapatkannya," jelas Anton dengan nada formal. Rani tertawa kecut. "Warisan? Ibu yang bahkan tak pernah menganggap saya anaknya ingin meninggalkan warisan untuk saya?" Anton terdiam, raut wajahnya serius. "Kami tidak tahu apakah dia memang berniat meninggalkannya untuk Anda atau tidak. Tapi menurut hukum, Anda tetap punya hak." Rani tersenyum sinis. "Kalau soal hukum, berarti bukan urusan hati, kan?" "Terus terang, saya tidak tertarik. Ambil saja semuanya." Anton tampak terkejut. "Tapi ini aset bernilai besar, tanah dan rumah peninggalan keluarga. Anda yakin ingin melepasnya?" "Sepenuhnya yakin," jawab Rani tegas. "Saya tidak butuh apapun dari wanita itu. Bagi saya, semua yang dia lakukan sudah cukup menjadi kenangan buruk yang tak ingin saya ingat lagi." Anton mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. "Baiklah, jika itu keputusan Anda. Saya hanya ingin memastikan semuanya sesuai aturan." Setelah Anton pergi, Rani terdiam lama. Keputusan itu terkesan mudah, namun batinnya bergolak. Ia tahu hartanya sendiri sudah lebih dari cukup. Catering yang ia bangun dengan kerja keras sudah menjadi aset berharga baginya. Tapi warisan dari ibu kandungnya adalah simbol masa lalu yang kelam, sesuatu yang ingin ia buang jauh-jauh. Saat malam tiba, Andi mendengar cerita Rani tentang pertemuan tadi. Pria itu hanya tersenyum memahami keputusan istrinya. "Kamu sudah membuat pilihan yang tepat, Ran. Tidak semua warisan berharga dalam bentuk materi." Rani mengangguk. "Aku hanya ingin hidup tenang tanpa bayang-bayang masa lalu." Andi mengusap pundaknya lembut. "Dan kamu sudah melangkah jauh dari masa lalu itu. Kamu berhak bahagia." Namun, hidup kembali mengguncang ketenangan Rani. Beberapa hari kemudian, saat Rani sedang sibuk mengatur catering,
sebuah berita mengejutkan menghantamnya. Catering pesaing yang lebih besar dan terkenal, Delizioso Catering, baru saja membuka cabang baru tidak jauh dari tempat Rani beroperasi. Bisnis catering itu langsung menarik perhatian dengan promosi besar-besaran dan harga bersaing. Hari-hari berikutnya, pesanan mulai berkurang. Pelanggan tetap Rani mulai beralih karena tergiur harga murah dan fasilitas mewah dari Delizioso Catering. Rani mulai khawatir. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pendapatannya turun drastis. Dalam rapat bersama karyawannya, Rani berusaha tetap tenang. Kita akan lakukan inovasi, fokus pada cita rasa dan kualitas layanan. Jangan hanya fokus harga. Kita akan buat menu-menu khas yang hanya ada di Sari Pangan, ucap Rani tegas. Para pegawai menyetujui, meski kekhawatiran terpancar di wajah mereka. Rani tahu, mempertahankan catering dalam situasi seperti ini bukanlah hal mudah. Anita yang mendengar masalah itu mencoba memberi saran. Rani, dulu aku memang bukan ibu tiri yang baik. Tapi setidaknya dengarkan satu nasihatku. Kalau ingin bisnis bertahan, jadikan pelangganmu merasa istimewa. Berikan sentuhan pribadi yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Rani mengangguk, pelan. Kata-kata Anita benar. Pelanggan tidak hanya membeli makanan, tapi juga pengalaman. Keesokan harinya, Rani mengubah strategi. Setiap pesanan catering mendapat layanan tambahan berupa ucapan terima kasih yang ditulis tangan dan menu spesial setiap minggu yang hanya bisa didapatkan pelanggan setia. Ia juga mengundang pelanggan tetap untuk sesi mencicipi gratis dan memberikan diskon untuk acara keluarga besar. Perlahan-lahan, usaha keras itu mulai membuahkan hasil. Pelanggan yang sempat berpindah mulai kembali. Mereka menyadari bahwa kehangatan dan cita rasa Sari Pangan tak tergantikan oleh catering besar dengan harga murah. Di tengah perjuangan itu, Rani menyadari bahwa ujian hidup tidak pernah berhenti. Akan selalu ada tantangan baru yang menguji ketangguhannya. Namun, ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari harta atau kemenangan atas orang lain, melainkan dari kemampuan untuk bangkit, memaafkan, dan terus maju. Malam itu, Rani berdiri di halaman rumah, memandang langit yang bertabur bintang. Andi datang menghampiri, merangkul pundaknya erat. "Kamu hebat, Ran," ujar Andi lembut. Rani tersenyum hangat. "Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik." "Kamu berhasil," Andi mencium keningnya penuh kasih. Dalam hati, Rani merasa damai. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir, namun kali ini ia siap menghadapi apapun yang datang. Masa lalu telah tertinggal jauh, dan masa depan menantinya dengan penuh harapan. Hari-hari berlalu, dan bisnis catering Sari Pangan perlahan-lahan pulih dari gempuran Delizioso Catering. Strategi baru yang diterapkan Rani mulai membuahkan hasil. Pelanggan kembali berdatangan, karena cita rasa yang khas dan layanan pribadi yang hangat. Namun, masalah baru muncul ketika salah satu pegawai andalannya, Tia, tiba-tiba mengundurkan diri. Rani terkejut saat menerima surat pengunduran diri itu di meja kantornya. Tia adalah kepala koki yang sudah bekerja dengannya sejak catering ini berdiri. Perannya sangat penting dalam menjaga kualitas masakan dan inovasi menu. Rani segera memanggil Tia ke ruangannya. Wanita itu tampak cemas, menggigit bibir sambil menunduk. "Tia, kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Apakah ada masalah di sini?" tanya Rani langsung. Tia menghela napas berat. "Maafkan saya, Bu. Ini bukan keputusan mudah, tapi kemarin saya mendapat tawaran dari Delizioso Catering. Gajinya 2 kali lipat dari yang saya terima di sini. Keluarga saya butuh penghasilan lebih." Rani tercekat. Rasanya seperti ditampar keras. Tawaran gaji tinggi dari pesaing memang sulit ditolak, terutama bagi pegawai yang mengutamakan kesejahteraan keluarga. "Tia, kamu tahu aku selalu menghargaimu. Aku paham keputusanmu. Tapi apakah benar-benar tidak bisa dipertimbangkan lagi?" Rani mencoba berdiplomasi. Tia menggigit bibirnya lebih keras. "Saya sangat berterima kasih pada Ibu atas semua kesempatan yang diberikan.
Tapi keluarga saya benar-benar butuh uang. Maafkan saya. Rani tersenyum tipis, meski hatinya berat. Aku mengerti. Semoga sukses di tempat baru, Tia. Kamu selalu punya tempat di sini jika ingin kembali. Setelah Tia pergi, Rani merasakan kekosongan besar. Bagaimana caranya mempertahankan kualitas catering tanpa koki andalannya? Malam itu, Rani membicarakan masalah ini dengan Andi. Suaminya mendengarkan dengan penuh perhatian sambil sesekali mengangguk. "Mas, aku takut kehilangan pelanggan lagi." Delizioso terus menekan dari segala sisi, ujar Rani lesu. Andi mengusap punggungnya lembut. "Mungkin sudah waktunya kamu merekrut orang baru yang lebih segar. Jangan terpaku pada siapa yang pergi, tapi fokus pada siapa yang akan datang. Kamu butuh orang yang bisa membawa ide-ide baru." Kata-kata Andi membangkitkan semangat Rani. Esoknya, ia memasang lowongan pekerjaan dengan fokus mencari koki kreatif yang berpengalaman dalam masakan tradisional dan internasional. Tak disangka, pelamar yang datang cukup banyak. Setelah proses seleksi ketat, Rani akhirnya merekrut koki muda bernama Faris. Pria berusia awal 30-an itu memiliki pengalaman kerja di restoran bintang 5 dan ahli dalam mengolah hidangan modern dengan sentuhan tradisional. Kehadiran Faris membawa angin segar di Sari Pangan. Menu baru yang inovatif segera diperkenalkan. Ada fusion food yang memadukan cita rasa lokal dengan gaya internasional. Pelanggan menyambut baik perubahan ini, namun tidak semua berjalan mulus. Suatu hari ketika catering sibuk mengurus pesanan besar untuk sebuah acara perusahaan, seorang pria muda dengan tampang arogan memasuki dapur catering. Ia mengenakan jas, mahal dan membawa aura penuh percaya diri yang mencolok. "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" Suaranya lantang. Rani yang sedang mengatur pesanan menoleh. "Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum sinis. "Nama saya Reza, manajer operasional Delizioso Catering. Saya datang dengan pesan khusus dari pemilik perusahaan kami." Rani mengerutkan dahi. "Pesan apa?" Reza menyilangkan tangan. "Berhenti bersaing dan tutup catering ini. Delizioso ingin menguasai pasar catering di kota ini. Kami bisa membelimu dengan harga yang layak." Rani terkejut mendengar tawaran itu. "Catering ini hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin saya menjualnya begitu saja." Reza tersenyum mengejek. "Pikirkan baik-baik, Bu. Delizioso jauh lebih kuat. Anda tidak mungkin menang dalam persaingan ini." Rani menatap tajam pria itu. "Saya menghargai tawarannya, tapi saya menolak. Silakan sampaikan pada atasan Anda bahwa saya tidak akan menyerah." Reza mendengus. "Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau bisnis Anda hancur." Pria itu pergi begitu saja, meninggalkan ancaman menggantung di udara. Rani mencoba tetap tegar di depan pegawainya, namun dalam hati ia diliputi kecemasan. Persaingan semakin tidak sehat. Andi yang mendengar cerita itu tampak khawatir. "Mereka main kotor, Ran. Kamu harus siap menghadapi sabotase atau kampanye hitam." Rani mengangguk. "Aku akan memperketat keamanan dan memastikan semua bahan baku terjaga kualitasnya. Aku tidak akan kalah." Hari-hari berikutnya, Rani mengerahkan segala upaya untuk meningkatkan cateringnya. Ia mulai mengedukasi pelanggan tentang bahan alami yang digunakan dan mengutamakan cita rasa asli. Di media sosial, ia sering mengunggah proses pembuatan makanan agar pelanggan yakin akan kualitas dan kebersihan. Namun, ancaman Delizioso terbukti nyata. Suatu pagi, catering Rani mendapat kiriman makanan beracun yang mengatasnamakan Sari Pangan. Akibatnya, beberapa pelanggan terpaksa dibawa ke rumah sakit meski tak ada korban jiwa. Nama baik catering Rani tercemar. Media lokal ramai memberitakan insiden itu. Rani terpukul, reputasinya hancur dalam sekejap. Namun, dalam keputusasaan, Anita yang biasanya pendiam tiba-tiba mengusulkan ide. "Rani, buka pintu catering untuk umum. Ajak masyarakat datang mencicipi makananmu langsung di sini. Buktikan kalau cateringmu aman dan berkualitas." Rani tertegun.
Ide itu berani, namun berisiko. Tapi jika berhasil, nama baiknya bisa dipulihkan. Dengan tekad bulat, Rani menggelar acara bertajuk Open Kitchen Day. Semua bahan, proses memasak, hingga pengemasan ditampilkan terbuka agar pelanggan percaya. Acara itu sukses besar. Media lokal yang awalnya menghujat kini memuji keberanian Rani. Pelanggan kembali berdatangan, bahkan jumlahnya meningkat pesat. Nama Sari Pangan kembali harum. Di sisi lain, reputasi Delizioso mulai menurun karena pelanggan menyadari permainan kotornya. Rani tersenyum lega. Cobaan itu akhirnya berlalu, dan ia tetap berdiri teguh. Malam itu, Rani dan keluarganya duduk di meja makan. Senyum puas menghiasi wajah mereka. Andi merangkul Rani erat. "Kamu luar biasa, Ran. Aku bangga padamu," puji Andi penuh kasih. Rani tersenyum bahagia. "Ini semua berkat dukungan kalian." Ia memandang Adit dan Anita yang tersenyum hangat. Keluarga ini telah melalui begitu banyak badai. Dan sekarang, mereka bisa menikmati kedamaian yang selama ini dicari. Rani tahu, ujian hidup tidak pernah berhenti. Tapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia telah memaafkan masa lalu dan menemukan kebahagiaan sejati di rumah yang penuh cinta dan kasih sayang. Kehidupan Rani semakin membaik seiring berjalannya waktu. Catering Sari Pangan terus berkembang, dan reputasinya yang sempat tercemar, kini pulih kembali dengan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap acara yang mereka tangani selalu penuh dengan pujian, dan banyak pelanggan baru yang datang setelah melihat keuletan dan ketulusan Rani dalam bekerja. Namun, meski semua tampak berjalan lancar, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Rani. Hubungan dengan ibunya, Anita. Meskipun hubungan mereka semakin membaik, ada kesenjangan yang sulit diatasi. Anita sering merasa canggung, seolah tidak layak berada di dekat Rani. Sementara Rani juga merasa ragu apakah ia sudah cukup memberi kesempatan kepada ibunya untuk benar-benar menebus dosa masa lalu. Pada suatu malam yang tenang, setelah acara catering besar selesai, Rani memutuskan untuk berbicara dengan Anita. Mereka duduk berdua di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. "Ibu, ada yang ingin aku bicarakan," kata Rani, mencoba membuka percakapan. Anita menatapnya dengan ragu. "Ada apa, Ran?" "Rasanya masih ada jarak di antara kita, Ibu. Aku tahu kamu sudah berubah, dan aku berusaha untuk memaafkan semuanya. Tapi, kadang aku merasa kita belum benar-benar saling mengerti," ujar Rani. Suaranya lembut namun tegas. Anita menunduk, menghela napas panjang. "Aku tahu aku banyak berbuat salah padamu dulu, Rani. Aku minta maaf untuk semua itu. Aku tahu, kamu mungkin tidak bisa melupakan masa lalu, dan aku tidak berhak memaksakanmu untuk menerima semuanya begitu saja." Rani menggenggam tangan Anita. "Aku tidak ingin kita terjebak dalam masa lalu lagi, Bu. Aku ingin kita mulai membuka lembaran baru. Mungkin tidak akan mudah, tapi aku ingin kita mencoba sama-sama." Anita mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, Ran. Tapi aku ingin berusaha. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bangga padamu. Kamu sudah jauh lebih hebat dari apa yang pernah aku bayangkan." Rani tersenyum tipis, merasakan kehangatan dalam hatinya. "Aku juga bangga padamu, Bu. Kamu berani berubah, berani menghadapi semua kesalahan masa lalu. Itu tidak mudah." Anita menangis, tapi bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata penyesalan dan kebahagiaan, air mata yang menandakan bahwa mereka akhirnya bisa menemukan jalan untuk saling memaafkan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Anita tak lagi hanya bekerja di dapur sebagai asisten, tetapi mulai terlibat lebih banyak dalam keputusan-keputusan penting di catering. Meski Rani tetap memegang kendali penuh atas bisnisnya, ia merasa semakin ringan dengan dukungan dan bantuan ibunya. Mereka berbagi tawa, berbagi cerita, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah. Waktu berlalu,
dan Saripangan semakin dikenal di seluruh kota. Rani memutuskan untuk membuka cabang kedua di daerah yang lebih strategis, dan itu pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bisnis catering yang dulunya hampir hancur kini berkembang pesat, dan Rani merasa bangga atas perjuangan yang telah ia lalui. Pada suatu sore yang cerah, setelah acara besar yang sukses, Rani dan Andi duduk bersama di ruang keluarga, diiringi tawa riang Adit yang sedang bermain dengan Anita. Rani menatap Andi dengan senyum lebar. "Kita sudah sampai di sini, Mas. Semua yang kita impikan akhirnya terwujud." Andi menggenggam tangan Rani erat. "Kamu sudah melewati begitu banyak cobaan. Kamu sudah membuktikan bahwa cinta, ketekunan, dan kerja keras akan selalu membawa hasil." Rani mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku selalu merasa takut, Mas. Takut gagal, takut membuat keputusan yang salah. Tapi aku belajar bahwa hidup ini memang tidak mudah. Yang terpenting adalah kita tidak pernah menyerah, meski dihadapkan pada kesulitan sekalipun." Andi tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu luar biasa, Ran. Aku bangga bisa menjadi bagian dari perjalananmu." Rani tersenyum penuh kasih. "Kita saling melengkapi, Mas. Tanpamu, aku tidak bisa sekuat ini." Malam itu, Rani merenung sejenak di balkon rumah mereka. Bintang-bintang di langit terlihat begitu indah, seperti simbol dari perjalanan hidupnya yang penuh warna. Ia telah memaafkan masa lalunya, dan meski masih ada luka, ia merasa lebih bebas. Ia tidak lagi dibayangi oleh kebencian atau dendam. Sekarang, ia memiliki keluarga yang mendukungnya, teman-teman yang setia, dan bisnis yang terus berkembang. Rani tahu bahwa hidup tidak selalu indah dan mudah, tapi selama ia memiliki orang-orang yang ia cintai, ia siap menghadapi segala tantangan yang datang. Perjuangan ini adalah miliknya, dan ia akan terus melangkah maju, bersama orang-orang yang membuatnya merasa kuat. Dengan keyakinan itu, Rani menatap masa depan dengan penuh harapan. Sebuah babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai.